Tentunya pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam kemudahan berusaha di Indonesia atau easy of doing business, khusus di bidang memperoleh pinjaman dan atau getting credit, sekaligus mentargetkan pada tahun 2024 Indonesia dapat meraih peringkat 40 dunia, di mana tahun 2021 ini kita masih berada di peringkat ke-73 dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses hukum pemberian penjaminan, baik di lingkungan nasional maupun internasional, Indonesia masih menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai dasar hukum dan pedoman di dalam penerapan jaminan fidusia di negara Republik Indonesia. Sejak diberlakukannya sistem layanan jaminan fidusia secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2013 yang meliputi pendaftaran jaminan fidusia, perbaikan sertifikat jaminan fidusia, perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia pada sistem aplikasi layanan jaminan fidusia pada AHU Online, terus dilakukan evaluasi dan pengembangan untuk meminimalisir adanya keluhan dari pengguna layanan dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai aturan hukum terkait terus dikaji dan diperbarui dengan memperhatikan setiap kebutuhan perkembangan di tengah masyarakat dan para pemangku kepentingan tentunya. Salah satu langkah nyata adalah dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara permohonan data jaminan fidusia. Manfaat pelaksanaan aturan tersebut adalah adanya pengaturan tentang pemberian informasi data kepada masyarakat umum atau publik terkait dengan keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tersimpan pada pangkalan data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pemberian data jaminan fidusia tersebut dapat diajukan oleh umum sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara permohonan data jaminan fidusia. Data yang disampaikan kepada masyarakat sebagai pemohon merupakan data dan informasi mengenai adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu objek tertentu agar dapat diketahui oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap benda jaminan tentunya. Pada tahun 2020, Ditjen AHU juga telah merencanakan kegiatan penyampaian ke masyarakat terkait dengan hal ini. Namun, karena terjadinya wabah pandemi pada awal tahun dan tahun bahkan sampai dengan saat ini, kita juga malah meningkat pandemi, kegiatan ini tertunda dan baru dapat terrealisasi pada tahun ini. Demi tersosialisasinya aturan ini dengan baik dan efektif, Ditjen AHU dengan keadaan COVID yang makin meningkat seperti ini, kita memutuskan untuk mengadakan kegiatan webinar, dan ini tentunya kita dengan mempertimbangkan agar kesehatan para rekan-rekan juga bisa terjaga dan informasi yang kita ataupun Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan sebarkan kepada masyarakat bisa diperoleh oleh masyarakat. Yang rencananya kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali sebagai metode penyampaian informasi dan sosialisasi yang dapat diikuti oleh pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK, lembaga finansial yaitu lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan dan masyarakat umum tentunya. Para peserta webinar, para narasumber, Pak Moderator, dan rekan-rekan yang saya banggakan, pada kegiatan ini kami mengundang para narasumber yang sudah bergabung tentunya di ranah virtual ini, narasumber yang kompeten dan relevan
dengan harapan dapat memberikan pemahaman, informasi, dan pandangan mengenai pertama, pengaturan penerapan pola pengawasan dan pembinaan yang dilakukan berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi hingga pencabutan izin usaha tentunya terhadap setiap industri yang bergerak di sektor keuangan, khususnya industri perbankan dan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kedua, pemberian pemahaman dan pandangan kepada setiap pelaku usaha, khususnya perusahaan pembiayaan, dalam hal mekanisme pemberian kredit kepada setiap debitur atau pemberi fidusia, dan juga kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang harus dilakukan sampai dengan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia kepada Menteri, sesuai tentunya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ketiga, kita berharap pemberian dengan webinar ini dapat memberikan pemahaman dan pandangan kepada setiap pelaku usaha terhadap kewajiban pembuatan akte jaminan fidusia atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, kewajiban didaftarkannya jaminan tersebut, dan juga kuasa yang diberikan oleh kreditur atau penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta webinar yang berbahagia, kami berharap kegiatan webinar jaminan fidusia ini dapat diikuti tentunya secara maksimal, walaupun dengan sarana virtual, sehingga kita dapat menerima manfaat dan menghasilkan suatu kesamaan pemahaman dan informasi atas setiap materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang sudah pasti berkompeten di bidang hal ini. Kami juga berharap peserta dapat memahami bahwa layanan aplikasi permohonan pencarian dan unduh data jaminan fidusia adalah sebagai langkah pencegahan penjaminan ulang objek fidusia, dan agar peserta memahami bahwa mekanisme pendaftaran ini adalah sebagai usaha perlindungan bagi pelaku usaha pemilik jaminan fidusia. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada setiap peserta, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar jaminan fidusia ini, dan kepada para narasumber dan moderator, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya nanti yang akan diberikan kepada para peserta. Semoga kegiatan ini yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dapat memberikan manfaat positif untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat selalu.